Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @ras140217. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kisah di Balik Kematian Beruntun di Desaku. Malam ini terasa sangat dingin sekali. Bapak-bapak yang ada di pos ronda kampung yang masih terjaga menggosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Sesekali ia menyeruput kopi panas yang ada di depannya. Langit malam sangat cerah bertabur bintang yang gemerlap. Din, bangun Din, ujar Mang Doleh. Hah? Tangkis Mang Udin seraya menutup kepalanya dengan sarung. Selamat, Met, bangun Met. Mang Doleh kembali membangunkan temannya, tapi keduanya tak ada yang mau bangun, malah asik tidur sambil memunggungi Mang Doleh. Dari kejauhan nampak seorang pemuda sedang berjalan ke arah pos kampling. Saat pemuda itu lewat, Mang Doleh langsung menyapa. Pul, baru pulang ya Pul? Sapa Mang Doleh. Pemuda yang dipanggil Ipul tersebut menghentikan langkahnya. Ia menatap ke arah Mang Doleh. Tatapannya kosong dan wajahnya nampak pucat. Ia juga sama sekali tak menjawab pertanyaan Mang Doleh tadi. Ya sudah Pul, kamu pulang saja. Selamat malam, ujar Mang Doleh akhirnya. Pemuda tersebut langsung melangkah. Dan saat Mang Doleh mengalihkan pandangannya ke arah lain lalu kembali melihat ke arah Ipul berjalan tadi, ternyata Ipul sudah tidak ada di jalan tersebut. Seketika bulu-bulu di sekujur tubuh Mang Doleh meremang. Mang Doleh memukul-mukul kentongan dari bambu yang ada di pos ronda tersebut. Mang Udin dan Mang Slamet pun akhirnya terbangun. Mereka sedikit kesal dengan kelakuan Mang Doleh. Namun karena sudah waktunya keliling, akhirnya mereka bertiga pun keliling. Saat melewati rumah yang ada di ujung kampung, Mang Doleh dan kedua temannya agak kaget melihat ramai sekali orang-orang di rumah itu. Kenapa ya? Tanya Mang Udin. Tidak tahu, jawab Mang Slamet. Jangan-jangan ada maling. Waduh, ujar Mang Doleh. Ada apa Pak? Tanya Mang Udin saat ada seorang warga yang berlari ke rumah tersebut. Ipul meninggal gantung diri, jawab si bapak. Hah? Innalillahi. Padahal baru saja tadi saya bertemu dia lagi jalan pulang, sahut Mang Doleh nampak tak percaya. Lalu mereka bertiga akhirnya ikut ke rumah tersebut. Dan ternyata benar, orang-orang baru saja menurunkan jasad Ipul yang tergantung di kamarnya. Ayah dan ibunya nampak sangat histeris dan tidak menyangka anak semata wayangnya meninggal dengan cara seperti itu. Ipul, isak ibunya histeris, wajahnya sudah nampak membiru. Dari hidungnya keluar darah yang sudah mulai mengering. Sepertinya ini sudah lama. Iya Pak, pantas saja sore tadi saat dibangunkan dia tak menyahut. Kami kira masih tertidur, jadi kami biarkan sampai malam. Saat saya ke dapur mau kencing tadi, saya lihat kok makanan yang disediakan ibunya tidak dimakan. Makanya saya ketuk lagi pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban. Saya bangunkanlah istri saya dan kami keluar rumah. Kan dinding di samping rumah itu sudah terkelopak. Jadi dari situ kami mengintip ke dalam kamar Ipul.
Dan ternyata kami melihat kaki berumbai-umbai menjunta dari atas. Langsunglah istri saya ini histeris. Dia berteriak-teriak, bilang kalau Ipul bunuh diri. Akhirnya para tetangga datang dan pintu kamar Ipul pun dibuka paksa. Dan ternyata benar, Ipul sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Cerita ayahnya. Semua orang yang ada di situ saling bertatapan. Mereka juga sebenarnya tidak menyangka kenapa Ipul sampai bunuh diri. Padahal dia itu punya kerjaan yang cukup bagus dan juga memiliki pacar yang sangat cantik. Tapi entahlah apa yang membuat Ipul sampai berpikir sependek ini. Mang Doleh bergidik. Memikirkan hal tersebut membuat ketakutannya meningkat 100% langsung ke ubun-ubun. Orang-orang mulai menyiapkan untuk tempat membaringkan jenazah Ipul. Sementara beberapa ibu-ibu berusaha menenangkan ibunya Ipul yang masih saja histeris. Catatan kematian Ipul pun sudah diserahkan ke pihak masjid untuk dipengumumkan. Dan setelah azan subuh berkumandang, pengumuman pemberitahuan kematian Ipul langsung diberitahukan. Ih, mati bunuh diri. Dosa itu, Bu. Jangan mau datang melayat ke sana. Nanti dosanya menular, ujar salah satu ibu-ibu bergosip di depan masjid. Is, dosa-dosa. Memangnya ngomongin keburukan orang itu pahala? Dasar tukang gosip, ujar Pak Abdul selaku pengurus masjid. Kalau sudah tahu dosa, mulutnya dijahit. Jangan suka ngomongin keburukan orang, Pak Mali. Semua perkataan ibu-ibu itu ada pertanggungjawabannya. Ingat karma, Bu, tambah Pak Jeki. Alah, kayak kalian itu tidak berdosa saja, jawab si ibu seraya bubar dan berlalu. Benar saja. Saat pagi telah tiba dan jenazah sudah siap akan dimandikan, ternyata hanya beberapa orang saja yang datang membantu. Warga yang sebelumnya ramai untuk melihat ternyata sudah pada pulang dan enggan untuk kembali. Dengan hanya dibantu beberapa orang saja, mereka pun langsung memandikan jenazah meski agak kesusahan. Dilanjut dengan mengkafani dan lain-lain. Semuanya mereka lakukan dengan sedikit susah. Selesai memakamkan jenazah Ipul, mereka melihat kesibukan tukang gali kubur lain yang sedang menggali makam untuk warga yang baru saja meninggal setelah Ipul. Siapa yang meninggal, Pak? Tanya Mang Doleh. Si Linda anak Haji Ijram, jawab Mang Gali kubur. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Belum lagi selesai penggalian kubur, ternyata di ujung pemakaman sudah ada yang menggali makam lagi. Jadi dalam sehari semalam itu sudah ada 3-4 orang yang meninggal. Beberapa hari setelah kematian beruntun itu, orang-orang mulai menjalani kehidupan seperti biasa. Namun lagi-lagi kabar mengejutkan datang dari toa masjid yang mengabarkan tentang kematian seseorang lagi. Hal yang tidak wajar pun mulai dirasakan orang-orang satu desa. Pertanyaan demi pertanyaan mereka ajukan, ada apa dan kenapa? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang tentu saja tidak ada warga lain yang bisa menjawabnya. Hanya berjarak beberapa hari saja dari kematian Ipul dan 3 orang lainnya, sekarang ada 2 orang lagi yang meninggal. Keadaan mulai sedikit mencekam saat pemakaman sudah selesai. Aku yakin kejadian dulu terulang lagi ini, ujar salah satu warga, membuat yang mendengarnya saling pandang dan bergidik ngeri. Jadi menurutmu ada orang lagi yang memanggil makhluk itu kemari? Tanya yang lain. Malam itu sunyi, tak ada seorang pun yang berjaga di pos ronda. Mereka mencoba tidur di rumah masing-masing. Meski pertanyaan siapa yang meninggal besok masih terpikir di benak mereka. Lagi-lagi keesokan harinya, pagi-pagi sekali berita kematian terdengar lagi. Warga mulai cemas dan takut.
takut kalau besok atau lusa merekalah yang akan bertemu giliran kematian tersebut. Rumah kepala desa mulai diramaikan oleh warga karena mereka tidak mau kalau ada kematian-kematian selanjutnya yang kemungkinan akan terus terjadi jika orang yang mengundang makhluk itu belum tertangkap. Alhasil karena kepala desa yang sekarang adalah kepala desa yang baru, jadi beliau belum banyak tahu tentang cerita tersebut. Dukun pun didatangkan dari salah satu desa yang sebelumnya Pak Kepala Desa sempat tinggal di sana sewaktu muda. Dukun itu mengatakan kalau ada sesuatu makhluk yang dikirim oleh seseorang untuk membalas dendam. Saat ditanya siapa yang mengirimkan makhluk itu, si dukun mengatakan kalau yang mengirimkan makhluk itu sudah mati. Jadi tidak mungkin lagi untuk ditangkap dan disuruh menarik kembali makhluk tersebut. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk menghindari makhluk tersebut yaitu desa dikosongkan selama 40 hari lamanya. Itu pun tidak bisa dipastikan berhasil atau tidak. Karena memang itu adalah jalan satu-satunya yang harus dicoba, seluruh warga desa pulang satu persatu untuk mengemasi barang-barang yang akan mereka bawa pergi. Tak mau berlama-lama lagi tinggal di sana, mereka mulai meninggalkan desa satu persatu. Ada yang ke tempat sanak saudaranya, ada juga yang menyewa rumah di desa lain. Sementara si dukun mencoba untuk terus berkomunikasi dengan makhluk yang ada di desa tersebut. Tapi makhluk itu selalu menghindar dan si dukun dibuat sedikit kewalahan mencarinya. Hingga sampai di hari ke-30 si dukun sudah tahu di mana persembunyiannya si makhluk itu, yang ternyata ada di rumah keluarga Ipul. Makhluk itu keluar masuk dari rumah tersebut, dan saat ingin masuk melewati pintu, ternyata pintunya sudah dikunci sebelum mereka pergi. Di sini tidak diceritakan bagaimana cara si dukun mengembalikan si makhluk agar tidak mengganggu desa itu lagi. Setelah hampir 40 hari si dukun menemui kepala desa dan mengatakan kalau makhluk tersebut sudah diusir dan tidak akan kembali lagi, kecuali memang ada yang mengundangnya lagi. Kehidupan di desa kembali aman, meski kadang ketakutan akan makhluk itu kembali mereka rasakan. Dan konon sampai sekarang orang-orang desa itu masih mengalami hal serupa, yaitu kematian yang beruntun terjadi pada warga. Walau tidak separah dulu lagi. Dan saat bertemu salah satu orang yang menceritakan kisah ini, tepat di desanya ada 2 kematian lagi di hari yang sama. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Kisah di Balik Kematian Beruntun di Desaku. Semoga dalam cerita ini kita dapat mengambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Semoga kita semua diberikan umur yang panjang dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.